Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-161. Ayat yang ke-161, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana linabiyyin ayyagul, wa ma yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat dia akan membawa sesuatu yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi penjelasan tentang apa yang dia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Tafsir ayat: Al-ghulul atau berkhianat adalah menyembunyikan harta ghanimah dan berkhianat pada setiap harta yang dipegang oleh seseorang. Gulul ini adalah haram menurut ijma', bahkan ia termasuk di antara dosa besar. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat yang mulia tersebut dan ayat-ayat lainnya dari nas-nas yang ada. Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya tidaklah patut dan tidak mungkin seorang nabi itu melakukan khianat. Karena berkhianat itu sebagaimana yang telah Anda ketahui termasuk dosa-dosa yang besar dan sejahat-jahatnya aib. Sungguh Allah Ta'ala telah memelihara para nabinya dari segala hal yang mengotori dan menjatuhkan mereka. Dan dia menjadikan mereka sebagai orang-orang terbaik akhlaknya di seluruh alam dan orang-orang yang paling bersih jiwanya. Allah membersihkan, membaikkan, dan menyucikan mereka dari segala aib dan kekurangan. Dia menjadikan mereka sebagai tempat risalahnya dan kandungan hikmahnya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui kepada siapa dia memberikan tugas kerasulan. Al-An'am ayat ke-124. Seorang hamba itu cukup hanya dengan mengetahui salah seorang dari mereka para nabi. Niscaya dia akan memastikan keselamatan mereka dari setiap hal yang membuat mereka tercela. Dan tidaklah dibutuhkan dalil bantahan atas celaan yang dikatakan tentang mereka dari musuh-musuh mereka. Karena pengetahuannya tentang kenabian mereka menuntut keharusan adanya penolakan akan hal itu. Oleh karena itu, Allah merangkai ayat ini dengan konteks yang dapat menghalangi adanya perbuatan khianat dari mereka. Maka Allah berfirman, wa ma kana linabiyyin ayyagulla. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat. Maksudnya, hal itu adalah terhalang dan mustahil terjadi dari orang-orang yang telah dipilih Allah untuk menerima kenabian. Kemudian Allah menyebutkan ancaman atas orang yang berbuat khianat dalam firman-Nya, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamati. Barang siapa berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa sesuatu yang dikhianatkannya itu. Maksudnya, pembawa ghanimah itu membawanya dengan cara memikulnya di atas punggungnya, baik harta itu berupa hewan maupun barang atau selainnya, di mana ia akan disiksa dengannya pada hari kiamat. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dia kerjakan dengan pembalasan setimpal. Seorang yang berkhianat atau orang lain masing-masing akan diberikan ganjarannya atas dosanya, seukuran dengan apa yang dikerjakannya. Wahum la yudlamun, sedang mereka tidak dianiaya, maksudnya tidak ditambah kejelekan mereka
dan tidak pula berkurang sedikit pun kebaikan mereka. Simaklah dengan baik perlindungan proteksi yang terkandung dalam ayat yang mulia tersebut. Ketika Allah menyebutkan dalam ayat itu hukuman bagi orang yang berkhianat dan bahwa dia akan datang pada hari kiamat dengan membawa harta yang dikhianatinya itu. Dan ketika Allah akan menyebutkan tentang balasannya. Tindakan Allah membatasinya pada konteks pelaku gulul mengisyaratkan pemahaman bahwa selain dari orang tersebut, dari berbagai pelaku kejahatan lainnya, terkadang tidak dipenuhi balasannya. Maka Allah menyebutkannya dengan lafaz yang umum yang meliputi semua orang yang berkhianat dan selainnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.